Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berdoalah dengan hati, bukan menyodorkan daftar belanja. Bacaan Injil hari ini menampilkan Yesus dalam khotbah di bukit yang mengajarkan para murid cara berdoa. Doa Bapa kami yang diajarkannya tampak sederhana, tetapi menyimpan kekayaan makna yang mendalam. Yang hendak diajarkan bukan sekadar rumusan kata, melainkan sikap hati. Bagaimana manusia berdiri di hadapan Allah sebagai Bapa. Dalam doa itu tersingkap relasi yang intim antara Yesus dan Bapanya, relasi antara anak yang percaya, taat, dan terbuka sepenuhnya. Melalui doa tersebut, setiap orang diajak masuk ke dalam hubungan yang sama. Allah bukan pribadi yang jauh, melainkan Bapa yang mengenal, memperhatikan, dan memelihara hidup anak-anaknya. Menggunakan kata kami menegaskan bahwa doa ini mempersatukan semua orang dalam satu keluarga Allah. Tak seorang pun berdoa sendirian. Dalam doa Bapa kami, Yesus memberikan struktur doa dan pola hubungan yang benar dengan Allah. Pertama, Allah sebagai Bapa. Doa dimulai dengan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita diajak menempatkan Allah sebagai pusat dan prioritas. Hidup berasal darinya dan diarahkan bagi kemuliaannya. Relasi kita dengan Allah bukan relasi takut, tetapi relasi anak dengan Bapa yang penuh kasih. Kedua,
mengutamakan kerajaan Allah. Kita memohon agar kerajaannya datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Ini berarti kehendak Tuhan lebih utama daripada rencana dan ambisi pribadi. Ketiga, ketergantungan total. Kita memohon rezeki sehari-hari dan pengampunan dosa. Permohonan ini mengajarkan kerendahan hati. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Kita hidup dari anugerahnya setiap hari. Keempat, pengampunan sebagai tanda kedewasaan rohani. Kita meminta diampuni sekaligus berjanji mengampuni. Hati yang menolak mengampuni sesama akan sulit mengalami kasih karunia Allah. Mengampuni berarti membebaskan diri dari belenggu kepahitan. Kelima, kewaspadaan terhadap pencobaan. Kita memohon agar dijauhkan dari yang jahat. Doa ini mengingatkan bahwa hidup adalah perjuangan iman yang menuntut ketergantungan terus-menerus pada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Kita sungguh disadarkan akan keberadaan kita sebagai anak lewat doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami mengajarkan kita agar memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Melalui doa Bapa Kami, Yesus mengingatkan kita bahwa berdoa itu harus dengan kualitas yang melampaui kuantitas. Artinya berdoa itu tidak bertele-tele. Doa bukan untuk memberitahu Tuhan apa yang Dia tidak tahu, melainkan untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya. Marilah kita hidup dalam kasih dan kerendahan hati Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.